Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau mengulas tentang film-film yang bertema tentang Taliban. Siapa Taliban itu sebenarnya? Taliban adalah organisasi Islam Sunni yang melakukan pemberontakan sejak tahun 1994 dan menyebut diri mereka sebagai Emirat Islam Afghanistan. Pada awalnya, Taliban berdiri di atas ketidaksetujuan pemimpin pertama Taliban, Muhammad Omar, kepada pemerintah Afghanistan yang tidak menerapkan hukum Islam pasca hengkangnya Uni Soviet dari Afghanistan. Sehingga Omar beserta 50 mahasiswa lainnya membentuk pasukan pemberontak bernama Taliban, atau secara harfiah berarti siswa. Pada awalnya, mereka mempunyai 15.000 pengikut yang berasal dari berbagai madrasah, pengungsi Afghanistan, dan siswa Pakistan. Jumlah mereka semakin lama semakin bertambah dengan pesat hingga saat ini. Nah, itulah sekilas sejarah asal-muasal Taliban. Tanpa basa-basi lagi, mari kita saksikan filmnya ya. Check it out! Kandahar. Film Kandahar dibuat berdasarkan kisah nyata yang dialami Niloufar Pazira, seorang wanita Afghanistan yang tinggal di Kanada. Pazira memutuskan kembali ke Afghanistan untuk mencari saudara perempuannya. Dia melakukan itu karena menerima surat dari sang kakak yang putus asa menjalani kehidupan di Kandahar, Afghanistan, dan berniat untuk bunuh diri. Cerita ini dibuat sebelum Amerika melakukan invasi di tahun 2001, di mana rezim Taliban berkuasa dengan membatasi gerak perempuan di sana. Pazira masuk ke Afghanistan melalui jalur darat dari Iran, melintasi gurun untuk pergi ke ibu kota Afghanistan, Kandahar. Masalahnya, Afghanistan bukan tempat yang ramah, terlebih bagi perempuan. Dalam perjalanannya, Pazira tidak hanya harus menghindari tentara Taliban, dia juga harus menghindari perampok hingga ganasnya alam. Lalu, dimulailah petualangannya menentang maut. Rezim Taliban selain mewajibkan wanita memakai burka, juga melarang wanita melakukan perjalanan sendirian tanpa didampingi muhrimnya. Terdapat ancaman hukuman berat bagi yang melanggarnya. Untuk mengelabui tentara Taliban, Pazira lalu membayar orang-orang yang mau mengakuinya sebagai muhrim demi bisa melanjutkan perjalanan. Dia lalu membayar seorang pedagang beristri banyak agar mau mengakui Pazira sebagai istrinya. Dalam melanjutkan perjalanannya, Pazira bertemu Kak, seorang anak yang hidup dengan mengambil harta dari mayat-mayat di gurun. Pazira juga bertemu Tabib Sahid, dokter gadungan asal Amerika yang meminta pertolongan petugas sosial PBB sebelum berhasil memasuki Kandahar bersama iring-iringan pernikahan. Ada yang unik di zaman itu, seorang dokter tidak diperbolehkan berbicara dengan pasien wanita, apalagi memeriksa kesehatan tanpa melalui perantara seorang muhrim. Lalu, terjadilah cara paling unik dokter memeriksa pasiennya. Film semi-dokumenter asal Iran ini disutradarai dan ditulis oleh Mohsen Makhmalbaf dan mendapat nilai 6,8 di IMDb. Escape from Taliban. Escape from Taliban adalah film produksi Bollywood yang diadaptasi dari novel karya Susmita Banerjee yang mengisahkan kisah nyata pengalamannya. Banerjee adalah wanita berkebangsaan India yang menikah dengan lelaki Afghanistan pada tahun 1989. Tak lama setelah resepsi pernikahan, dia diboyong sang suami untuk menetap di kota Ghazni di Afghanistan Selatan. Tak disangka, pertemuannya dengan keluarga suami mengakibatkan kehidupan rumah tangganya hancur. Soalnya, mertua dan anggota keluarga lainnya kerap menyiksa Banerjee. Lantaran tak tahan dengan perlakuan kasar itu, Banerjee melarikan diri ke Sarana, sebuah desa kecil dekat kota Ghazni. Sudah jatuh tertimpa tangga, ia justru ditangkap tentara Taliban dan akan dijatuhi hukuman mati. Untungnya, Banerjee berhasil meloloskan diri. Pada hari pelaksanaan eksekusi, 22 Juli 1995, wanita itu berhasil menyelamatkan diri ke Kalkuta, India. Film ini mendapat rating 4,4 di IMDb. Special Force. Elsa Casanova diperankan si cantik Diane Kruger, seorang jurnalis berkebangsaan Prancis
disandera pemimpin Taliban Ahmed Zaif karena menerbitkan artikel tentang kejahatan yang dilakukan pimpinan Taliban tersebut. Untuk menyelamatkan Elsa dari kekejaman Taliban, pemerintah Perancis mengirimkan pasukan khusus untuk menyelamatkan Elsa. Tim pasukan khusus tersebut beranggotakan 6 orang yang dipimpin oleh Kovac alias Jimon Hounsou. Ternyata misi mereka tidak berjalan mulus karena tim penjemput yang tidak kunjung tiba, membuat mereka harus kontak senjata dan menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Taliban. Film perang produksi Prancis ini mendapat nilai 6,4 di IMDb. Jarhead 2. Jarhead berkisah tentang tim logistik pasukan marinir Amerika Serikat yang sedang bertugas di Afghanistan. Kopral Chris Merrimack alias Josh Kelly dipromosikan oleh atasannya dan dipercaya untuk mengepalai sebuah unit supply yang misi berikutnya adalah untuk memasok logistik sebuah pos terpencil di tepi wilayah yang dikuasai Taliban. Saat mengemudi melalui provinsi Helmand, 2 orang Navy SEAL menghentikan konvoi mereka dan meminta bantuan, yaitu mereka harus membantu seorang wanita Afghanistan yang terkenal sebagai pejuang bagi rakyatnya melarikan diri dari negara tersebut karena akan dihukum mati oleh Taliban. Tanpa tank atau dukungan udara, sebagai mariner, Merrimack dan timnya membantu menyelamatkan wanita tersebut walau mengorbankan nyawa mereka. Film perang karya sutradara Don Michael Powell ini mendapat nilai 5,5 di IMDb. Lone Survivor. Cerita Lone Survivor diangkat dari kisah nyata tentara Amerika Serikat Navy SEAL yang ditugaskan membunuh pimpinan Taliban Ahmad Shah pada tahun 2005 lalu. Tim Navy SEAL yang ditugaskan terdiri dari Marcus Ruther alias Mark Wahlberg, Michael Murphy alias Taylor Kitsch, Matthew Axelson alias Ben Foster, dan Danny Dietz alias Emily Hirsch. Karena kondisi medan berbukit, mereka sering kehilangan sinyal radio dan komunikasi dengan atasan pun jadi terganggu. Saat itu, mereka bertemu dengan 3 penggembala kambing. Atas usulan Marcus, mereka memilih opsi tidak membunuh 3 penggembala tersebut dan malah dibiarkan bebas. Dugaan mereka benar. Pasukan Taliban mengetahui keberadaan mereka dan langsung membunuh mereka. Karena kalah jumlah dan persenjataan, mereka harus bertahan menyelamatkan nyawa mereka. Film perang karya sutradara Peter Berg ini mendapat nilai 7,5 di IMDb. 12 Strong. Kisah dalam film ini diangkat dari buku non-fiksi karya Doug Staunton berjudul Horse Soldier, yang bercerita tentang 12 orang anggota pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat, Green Beret, yang dikirim ke Afghanistan untuk melakukan sebuah misi berbahaya setelah serangan gedung WTC 11 September 2001, yang diduga dilakukan oleh teroris kelompok Taliban dan Al-Qaeda. Tim yang dipimpin oleh Kapten Mitch Nelson alias Grim Hemsworth tersebut harus meyakinkan pimpinan aliansi bagian utara, Jenderal Dostum, untuk bersatu melawan kelompok Taliban dan sekutunya. Dengan keterbatasan yang ada, Mitch dan Dostum harus menaklukkan pasukan Al-Qaeda dan Taliban yang dilengkapi berbagai senjata perang canggih, termasuk tank besar dan rudal. Di samping itu, mereka harus mempelajari teknik menyerang lainnya dengan berlatih bertempur mengendarai kuda. Film perang arahan sutradara Nikolai Furcik ini mendapat nilai 6,6 di IMDb. Keep your finger on the trigger. Oh God. The Outpost diangkat dari kisah nyata yang terjadi di tahun 2009. Sersan Clint Romesha alias Scott Eastwood, spesialis tim Michael Carter alias Caleb Landry Jones, dan Sersan Michael Scusa alias Scott Alda dikirim ke sebuah pos penjagaan di Kamdes yang berlokasi di wilayah utara Afghanistan. Pos ini menjadi salah satu titik paling berbahaya bagi tentara Amerika Serikat. Selain dikelilingi pegunungan Hindu Kush, lokasi ini juga kerap menjadi sasaran empuk dari serangan Taliban.
The Outpost mengisahkan pertempuran satu unit kecil tentara Amerika Serikat di salah satu lembah gunung Afghanistan. Mereka berjuang untuk mempertahankan diri dari serangan besar yang dilakukan oleh pejuang Taliban. Film perang karya sutradara Rod Lurie ini mendapat nilai 6,8 di IMDb. It's the big one. Saddle up. Everybody fall back. Enemy in the wire. 20s. You all right, mate? Come on, drum. RPG! Red platoon. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton. Bye.